Kemudian dihikayatkan, Al-Imam Abu Laits menghikayatkan dari Sina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Imam Sufyan Tsauri berkata, ini ulama besar, wali besar Imam Sufyan Tsauri ini, ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertawaf di kota Mekah. Ketika aku tawaf, aku melihat ada seorang laki-laki tidaklah mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya, melainkan dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngangkat suku maca salawat, ngantelkeun masalah salawat. Kok kana mah salawat eueuh deui jelema teh. Faqultu lahu, aku bertanya kepada orang tersebut, "Hei, ini laki-laki, mengapa engkau telah meninggalkan tasbih, tahlil? Kan semua ada bacaannya, ya, ada doa-doanya, tapi engkau ini duduk sholawat, berdiri sholawat, dan kaki sholawat, segala-galanya isinya sholawat. Ada apa? Itu, apakah ada sesuatu pada dirimu sampai kamu itu, ya, semua waktu diisinya dengan apa? Sholawat." Maka orang tersebut bertanya, "Siapa kamu? Semoga Allah memaafkan kepada kamu." Maka aku menjawab, "Ana Sufyanus Tsauri." Saya ini Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Maka seorang laki-laki tersebut berkata, "Jikalau tidak sungguhnya engkau orang yang asing pada ahli zamanmu, aku tidak akan memberitahu kepadamu mengenai keadaanku, dan tidak aku beritahu kepadamu atas isi rahasia hatiku." Lalu seorang laki-laki tersebut berkata, "Aku keluar dan orang tuaku bersama orang tuaku melaksanakan ibadah haji. Sehingga ketika aku ada di sebagian tempat, orang tuaku ini, bapakku sakit. Orang tuaku sakit. Ya. Maka akhirnya aku berusaha untuk mengobatinya, mengurusnya. Maka suatu malam aku mendekati di kepalanya ayahku. Tiba-tiba ayahku meninggal. Dan ketika meninggal ini ayahku mukanya hitam legam. Tidak ada tanda-tanda orang baik, hitam, genek, melek-mek. Waduh, ini tanda nggak beres nih, ya, tanda nggak baik. Aku katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahku telah meninggal dan hitam legam mukanya. Akhirnya aku tutupi dengan sarung sampai mukanya. Kemudian aku tidur. Ketika aku tidur, tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang tidak pernah aku lihat seindah muka orang tersebut. Mukanya sangat ganteng, sangat indah. Juga aku melihat pakaian, tidak ada yang aku lihat pakaian yang sebersih pakaian tersebut, dan wanginya sangat wangi. Di dalam mimpi, ini anaknya mimpi, ketiduran lagi nunggu orang tuanya yang meninggal yang matanya hitam legam. Datang di dalam mimpi seorang laki-laki yang sangat ganteng, yang sangat bersih pakaiannya, yang sangat wangi, ya, harum sangat aromanya. Orang tersebut mengangkat kakinya dan meletakkannya. Sehingga ketika orang tersebut mendekati ayahku, lalu orang tersebut, seorang laki-laki tersebut membukakan kain yang menutupi muka ayahku. Dibuka, maka orang tersebut, seorang laki-laki tersebut mengusap dengan tangannya kepada muka ayahku. Diusap banget nate. Fa'ada wajhu abyad. Ketika diusap oleh seorang laki-laki ini, muka ayahku yang tadinya hitam legam menakutkan menjadi mukanya itu putih bersinar bersih.
indah, masya Allah, karena diusap oleh tangannya seorang laki-laki tersebut. Kemudian seorang laki-laki tersebut bermaksud untuk kembali, maka aku bergantung kepada pakaiannya, aku pegang pakaiannya, aku katakan, ya Abdallah, mana anda, wahai hamba Allah, siapa engkau yang telah menganugerahkan Allah kepadaku, kepada ayahku dengan sebab dirimu, siapa engkau? Bertanya ini anaknya kepada itu laki-laki yang datang di dalam mimpi. Kata seorang laki-laki ini, awama ta'rifuni, kamu nggak kenal saya, kamu nggak kenal saya. Ana Muhammad ibn Abdullah sahibul Quran. Aku ini Muhammad ibnu Abdullah yang diturunkan Quran kepadaku. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, didatangi itu di dalam mimpi oleh Rasulullah SAW. Kemudian, ama inna walidaka kana musrifan ala nafsi. Ketahuilah, sesungguhnya bapakmu ini orang yang berlebihan kepada dirinya, artinya banyak dosa, banyak kesalahan. Maka Allah tunjukkan ketika matinya mukanya hitam legam. Walakin kana yuksiru salata alayya. Tapi orang tuamu ini, bapakmu ini, ketika hidup di dunianya dia memperbanyak sholawat kepadaku. Memperbanyak sholat, rajin perbanyak sholawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi apa yang terjadi kepada bapakmu, dia meminta tolong kepadaku. Ketika dia ada sakaratul maut, karena dia itu ahli sholawat, berbanyak sholawat, yang diingat aku dan dia memohon pertolongan kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa ana ghiyathun liman yukthirus salata alayya. Aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah penolong kepada orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini hikayat kejadian. Fantabahdu faidan wabjuhu abyadu. Ketika aku bangun, kan tadi ngimpi, tadi begitu bangun ternyata terbukti muka ayahnya menjadi putih, bercahaya, indah, yang tadinya hitam legam. Berkah apa? Memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nyaritakeun ahli doraka lain batur urang. Kudu nuduh batur urang tah. Ya, tak urang teh butuh nulungan ka urang. Nah, dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika kita sakarat akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.